Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua murid-muridku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di sini dengan Bu Syifa, masih dalam belajar sejarah Indonesia, masih dalam KD 3.1. Sekarang kita akan membahas tentang masuknya pengaruh Perancis dan Inggris di Indonesia. Ini kelanjutan dari materi sebelumnya yang Ibu bahas di minggu lalu. Kita sudah membahas bagaimana VOC dibubarkan itu karena Belanda yang sudah dikuasai oleh Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nah, di sini ketika Belanda diduduki Perancis, otomatis Belanda itu sudah menjadi wilayah kekuasaannya Perancis. Di bawah Belanda ada Indonesia atau Nusantara. Nah, otomatis juga Indonesia atau Nusantara menjadi wilayah kekuasaannya Prancis. Napoleon Bonaparte mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, atau maksudnya Hindia Belanda ini adalah Nusantara atau Indonesia. Herman Willem Daendels tidak lama menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda atau di Indonesia, yaitu sekitar 1806 sampai 1811. Di sini berarti dalam kurun waktu ini Indonesia berada di bawah kekuasaan Prancis. Pada saat di bawah kepemimpinan Herman Willem Daendels, di sini terdapat tugas utama dari beliau. Yang pertama ini mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Untuk informasi saja, pada saat itu Prancis sedang melawan Inggris dan berusaha semaksimal mungkin agar daerah kekuasaan Prancis tidak jatuh di tangan Inggris. Lalu yang kedua, tugas utamanya memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek. Jadi, dari dua tugas utama ini dapat dilihat bahwa hal ini sangatlah berbeda dengan jajah atau dengan wilayah Indonesia yang dulu dikuasai oleh VOC. Jadi tidak lagi mementingkan ekonomi yang besar-besaran untuk menguntungkan Belanda belaka, tapi di sini bagaimana lebih memfokuskan pada bagaimana mempertahankan negara Indonesia atau khususnya Pulau Jawa agar tidak direbut oleh negara lain. Terlebih lagi sudah mempertahankan, dirawat pula daerahnya agar menjadi lebih baik. Itu perbedaannya dari yang telah dikuasai oleh VOC gitu. Daendels paham bahwa sepertinya tidak bisa menahan serangan dari Inggris, maka Daendels ini memberlakukan atau membuat kebijakan-kebijakan di daerah koloninya. Berikut kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Herman Willem Daendels di Indonesia. Yang pertama itu adalah membangun jalan raya pos dari Anyer atau ujung barat Jawa sampai Panarukan atau ujung timur Jawa. Pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu agar tentaranya dapat bergerak dengan cepat apabila serangan dari Inggris itu berlangsung. Yang kedua, untuk mendistribusikan tanaman kopi ke beberapa daerah. Karena berdasarkan pengalaman beliau, kopi pernah sempat membusuk karena tidak adanya transportasi atau alat transportasi untuk mendistribusikan kopi tersebut ke beberapa daerah. Untuk demi keberlangsungan pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, Herman Willem Daendels memberlakukan kerja wajib dan penyerahan hasil bumi wajib. Penyerahan hasil bumi wajib ini berupa sumbangan beras yang diserahkan kepada Belanda gitu. Kebijakan yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng pertahanan Louis yang ada di Surabaya
dan benteng pertahanan yang ada di Jatinegara. Lalu yang ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Pangkalan angkatan laut ini tentunya untuk berjaga-jaga atas adanya serangan dari Inggris, dan apabila serangan itu pun berlanjut, di sini ada angkatan laut yang siap untuk memerangi pasukan-pasukan Inggris yang datang ke Nusantara. Lalu selanjutnya yang di bawahnya, membangun angkatan perang. Tentu ya, kita pastilah secara normalnya aja kalau ingin menghadapi serangan musuh, pasti kita harus memiliki angkatan perang untuk mengimbangi serangan dari musuh tersebut. Di sini Herman Willem Daendels membangun angkatan perang yang isinya orang-orang pribumi. Lalu untuk memfasilitasi mereka perang nantinya untuk melawan Inggris, maka Herman Willem Daendels pun membuat kebijakan mendirikan pabrik senjata. Selanjutnya, membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer. Terus membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau daerah. Ini setara dengan keresidenan. Lalu mengangkat para bupati di seluruh Jawa menjadi pegawai pemerintahan. Lalu menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal kepada pemerintahan Belanda, dan tentunya apabila terjadi korupsi akan ditindak seberat-beratnya. Lalu di sini ada selanjutnya mendirikan badan pengadilan yang disesuaikan dengan adat setempat. Inilah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels, yang mana untuk sebagai jaga-jaga agar dapat mengimbangi serangan dari Inggris gitu. Selain dari kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh Herman Willem Daendels, Herman Willem Daendels ini terkenal pula dengan akan kekerasannya terhadap raja-raja di Jawa. Hal ini dapat dilihat dari perubahan jabatan pegawai Belanda yang tadinya residen menjadi minister. Minister ini bukan lagi pegawai Belanda, tetapi dianggap sebagai wakil Raja Belanda atau wakil dari Herman Willem Daendels di Keraton Jawa. Beda ya antara pegawai atau pejabat Belanda dengan wakil kerajaan Belanda atau wakilnya Herman Willem Daendels. Di sini ketara kan yang mana yang lebih tinggi. Jelas yang lebih tinggi itu adalah wakil raja atau wakilnya Herman Willem Daendels di Keraton Jawa. Perbedaannya di mana residen dengan minister. Kalau residen, yang tadinya kalau residen ini bertemu dengan para raja itu berhak bersimpuh di bawah raja, di bawah pelataran kerajaan ketika bertemu dengan raja-raja, terus menyiapkan sirih sebagai bentuk penghormatan, terus mengangkat topi ketika bertemu dengan raja, itu tidak lagi dilakukan. Jadi minister ini lebih ibaratnya setara dengan raja-raja di Keraton Jawa. Ketika bertemu raja tidak usah lagi membuka topi sebagai bentuk penghormatan, tidak usah lagi menyiapkan sirih sebagai bentuk penghormatan. Terus minister juga tidak kalau bertemu dengan raja tidak harus bersimpuh dengan raja gitu. Beda ya antara pegawai atau pejabat Belanda dengan wakil kerajaan Belanda atau wakilnya Herman Willem Daendels. Di sini ketara kan yang mana yang lebih tinggi. Jelas yang lebih tinggi itu adalah wakil raja atau wakilnya Herman Willem Daendels di Keraton Jawa. Perbedaannya di mana residen dengan minister. Kalau residen, yang tadinya kalau residen ini bertemu dengan para raja, pembangkangan yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono II atas kebijakan tersebut menghasilkan serangan yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels pada Desember 1810, yang mana pada saat itu menyerang Yogyakarta dan berhasil menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dan berhasil
digantikan dengan Sultan Hamengkubuwono III. Ada cerita lain atau berbeda cerita dengan Keraton Jawa, yaitu di Banten, Keraton Banten ya. Di sini Sultan Bantennya berhasil disingkirkan oleh Herman Willem Daendels ke Ambon karena membangkang atau tidak mau nurut terhadap kebijakan-kebijakan Herman Willem Daendels. Kebijakan apa pada saat itu? Yaitu kebijakan Herman Willem Daendels yang ingin menjual tanah pemerintah kepada perusahaan asing atau kepada pihak swasta. Hal ini digunakan atau dilakukan oleh Herman Willem Daendels untuk mendapatkan uang atau mendapatkan kas agar dapat membiayai persiapan-persiapan untuk melindungi dari serangan-serangan Inggris gitu. Beberapa contoh atas kekerasannya Herman Willem Daendels kepada keraton-keraton di Jawa membuat Herman Willem Daendels pada tahun 1811 dipanggil kembali ke Belanda. Ada dua versi dipanggilnya Herman Willem Daendels ke Belanda. Yang pertama, Belanda membutuhkan Herman Willem Daendels, tapi versi kedua, Herman Willem Daendels sangat keras terhadap raja-raja di Jawa yang ditakutkan akan menimbulkan konflik di Pulau Jawa, dan konflik tersebut melawan kedudukannya Herman Willem Daendels di Pulau Jawa, dan takutnya lagi malah Pulau Jawa, masyarakat di Pulau Jawa ingin bekerja sama dengan Inggris untuk mengusir pengaruh Belanda di Pulau Jawa. Dipanggilnya Herman Willem Daendels ke Belanda, hal ini mengakhiri kepemimpinan Herman Willem Daendels di Pulau Jawa dan digantikan oleh Gubernur Jenderal yang bernama Jan Willem Janssens. Janssens memimpin Indonesia atau menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia terbilang singkat. Dapat kalian lihat itu sekitar tanggal 20 Februari sampai 18 September 1811. Pada saat pemerintahannya, kekuatan Inggris menyerang Jawa. Diserang tuh Jawa oleh Inggris. Berhasil pasukan Inggris masuk ke Pulau Jawa dan menyerang Jawa di bawah kepemimpinan Janssens. Dan Janssens bersama pasukannya menyerah kepada Inggris di Tuntang atau Jawa Tengah, sehingga melahirkan Perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Lahirnya Perjanjian Tuntang ini resmi bahwa Pulau Jawa menjadi bagian kekuasaannya Inggris, dan secara otomatis tidak lagi di bawah kekuasaannya Prancis. Jadi sempat dijajah oleh Inggris. Di sini isi dari Perjanjian Tuntang yang pertama, wilayah Pulau Jawa yang tadinya merupakan wilayah koloni Belanda menjadi wilayah kekuasaannya Inggris. Yang kedua, tentara-tentara Belanda yang tadinya merupakan bagian dari pemerintahannya Daendels menjadi tentaranya Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda yang berada di Jawa boleh dipekerjakan oleh tentara-tentaranya Inggris. Itu isi dari Perjanjian Tuntang. Oke. Ketika Inggris memimpin atau menguasai Indonesia, di sini dapat dilihat Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai wakil Inggris di Nusantara. Selama masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, Raffles mementingkan 3 asas dalam pemerintahannya, yaitu pertama kebebasan, yang kedua kesamaan derajat manusia, yang ketiga itu adalah supremasi hukum. Kalau ada yang belum tahu apa itu supremasi hukum itu adalah peraturan tertinggi dalam suatu negara. Ketiga asas inilah dituangkan dalam kebijakan-kebijakan Raffles dalam memimpin Indonesia.
Pertama, kebijakannya yaitu dilihat dari slide, menghapus kerja paksa dan melarang perdagangan budak. Ini konsisten ya sama asas yang sangat dipakai oleh Thomas Stamford Raffles dalam yang disinggung tadi, yaitu persamaan derajat manusia. Yang kedua, memberi kebebasan tanaman yang ditanam. Kalau dalam pemerintahan sebelumnya, dalam pemerintah VOC ataupun pada saat Indonesia di bawah pengaruh Belanda, ya pada saat itu Belanda juga dalam pengaruh Prancis, masih menggunakan peraturan yang mana masyarakat Indonesia wajib menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintahannya pada saat itu. Tapi kalau Raffles ini berbeda. Jadi Raffles itu memberikan kebebasan tanaman apa aja yang ditanam oleh masyarakat Indonesia. Raffles hanya memberikan menyediakan lahan yang subur atau hanya merangsang petani-petani di Indonesia dengan cara menjelaskan komoditi-komoditi yang dicari oleh perdagangan di Eropa gitu. Yang ketiga, menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. Selanjutnya, kebijakannya yaitu memperkenalkan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini ditetapkan oleh pemerintah setelah melihat kondisi tanah tersebut dan dibayar secara tunai. Lalu kebijakan selanjutnya yaitu adanya pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala. Jika pada saat itu pajak ini diberlakukan secara berkelompok, yaitu secara misalkan per desa ditarikin pajak. Kalau pada masa Raffles ditarikin pajaknya per kepala. Lalu kebijakan lainnya, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintahan dan membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Lalu maksudnya keresidenan ini menjadi 16 wilayah bagian gitu ya. Kayak mungkin misalkan kayak DKI Jakarta ada Jakarta Barat, Pusat. Nah, ini kalau Pulau Jawa dibagi menjadi 16 wilayah lagi. Lalu membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan. Sayangnya, meskipun kayaknya kebijakan Raffles ini lebih kayak memanusiakan manusia gitu ya, karena di sini ada persamaan derajat manusia, ada asas kebebasan gitu ya. Tapi sayangnya pemerintahan Inggris atau penjajahan Inggris atau di bawah kepemimpinan Raffles ini tidak berjalan atau tidak berlangsung lama. Kenapa? Di saat yang bersamaan pada tahun 1813 Prancis berhasil dikalahkan dalam pertempuran Leipzig. Dalam pertempuran Leipzig, apa kaitannya dengan kekalahan Prancis ini? Kekalahan Prancis berhasil membebaskan Belanda sebagai wilayah kekuasaan Prancis. Maka setelah Belanda bebas dari Prancis, Belanda ingin memperebutkan kembali, ingin mengambil kembali wilayah Nusantara kepada Inggris. Gitu. Ingat poin pentingnya, Belanda meminta kembali wilayah-wilayah yang sudah direbut Inggris. Dan berhasillah Belanda mengambil kembali wilayah, singkat cerita ya, berhasillah Belanda mengambil kembali wilayah-wilayah yang sudah dikuasai Inggris, kecuali Bengkulu pada saat itu. Jadi kembali lagi jadi poin besarnya kembali lagi dijajah oleh Belanda gitu. Kalau kalian masih ingat, saya udah pernah bahas Indonesia sempat dijajah oleh VOC atau Belanda, lalu masih dijajah oleh Belanda di bawah pengaruh Prancis. Setelah itu dijajah oleh Inggris di bawah kepemimpinan Raffles.
Lalu setelah Inggris kembali lagi dijajah oleh Belanda. Oke. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang bagaimana pengaruh Prancis dan Inggris di Nusantara. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana pemerintahan Belanda ketika menjajah kembali Indonesia. Gitu. Semoga ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bukan berarti tidak bertatap muka terhentinya prestasi kalian. Semoga tetap sehat, keep healthy, keep happy. Mohon maaf atas penyampaiannya jika terdapat kesalahan kata. Dimohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima kritik dan saran apapun dari kalian karena saya terbuka sekali akan itu. Agar ilmunya makin bertambah, kalian pun makin aktif, kalian makin pintar. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.